warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan materi mengenai protein. Saya Ninda Wulandari dan kedua rekan saya Rio William Adam serta Apriliana Mustika Putri akan menjelaskan mengenai apa itu protein. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk simak video berikut ini. Teman-teman, jadi protein adalah zat makanan yang berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan juga pengatur bagi tubuh kita. Nah, asam amino tadi terikat dalam suatu ikatan yang disebut ikatan peptida. Protein juga mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Selain itu, protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan juga tembaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari protein. Yang pertama adalah klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Protein berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi dua bagian loh teman-teman. Yang pertama adalah protein fibrillar. Protein fibrillar ini adalah protein berbentuk serabut dan tidak larut dalam pelarut-pelarut yang encer seperti larutan garam, larutan asam basa ataupun larutan alkohol. Nah, fungsi dari protein fibrillar ini adalah untuk membentuk suatu struktur bahan dan jaringan. Contoh dari protein fibrillar ini adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin yang terdapat pada otot, keratin yang terdapat pada rambut, serta fibrin yang terdapat pada gumpalan darah. Yang kedua ada protein globular. Protein globular ini adalah protein berbentuk bola dan banyak kita jumpai dalam bahan pangan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah telur, daging, ataupun susu. Dan protein globular ini adalah protein yang mudah larut dalam larutan garam dan asam yang encer. Protein globular ini mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam basa jika dibanding dengan protein fibrillar. Nah, yang kedua ada klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunnya. Pada klasifikasi ini, protein juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah protein sederhana. Protein sederhana ini hanya tersusun oleh asam amino saja, sehingga pada hidrolisisnya hanya menghasilkan asam amino penyusunnya saja. Contohnya adalah albumin, globulin, dan histon. Selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunnya yang kedua ada protein majemuk. Protein majemuk ini hanya tersusun oleh protein sederhana saja dan zat lain yang bukan protein. Zat lain yang bukan protein ini biasanya disebut dengan radikal prostetik. Contoh dalam protein ini adalah fosprotein dengan radikal prostetik asam fosfat, nukleoprotein dengan radikal prostetik asam nukleat, serta mukoprotein dengan radikal prostetik karbohidrat. Klasifikasi yang ketiga ada protein yang berdasarkan asam amino penyusunnya. Di sini protein juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu protein yang tersusun oleh asam amino esensial. Di sini asam amino diperlukan oleh tubuh, namun ternyata tubuh tidak mampu untuk mensintesanya sendiri, sehingga harus diperoleh dari protein makanan. Yang kedua adalah protein yang tersusun oleh asam amino non esensial. Di sini asam amino diperlukan oleh tubuh, namun ternyata tubuh mampu untuk mensintesanya sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transminasi. Contohnya adalah alanin, aspartat, dan glutamat. Selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani ini berasal dari hewan dan memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Selain itu, protein hewani juga mengandung nutrisi seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, serta asam lemak omega 3.
Selanjutnya ada protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis makanan yang mengandung protein nabati ini berguna untuk membantu proses pertumbuhan pada manusia. Selain itu, protein nabati juga memiliki kandungan seperti vitamin, serat, dan mineral pada tubuh. Selanjutnya adalah klasifikasi protein berdasarkan tingkat degradasinya. Yang pertama adalah protein alami. Protein alami ini adalah protein dalam keadaan seperti protein di dalam sel. Yang kedua adalah turunan protein. Turunan protein ini merupakan hasil degradasi protein pada tingkat permulaan denaturasinya. Protein ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein turunan sekunder dan protein turunan primer. Struktur protein. Jadi protein itu terbentuk dari asam-asam amino, dan asam amino itu sendiri terbentuk dari atom C yang mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai satu. Asam amino yang membentuk protein itu memiliki jenis yang berbeda-beda, kemudian dihubungkan dalam ikatan peptida sehingga terbentuk rantai polipeptida. Asam amino itu memiliki banyak jenis, namun hanya sebagian yang dapat membentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, ada 20 jenis asam amino yang dapat membentuk protein dan disebut sebagai asam amino proteinogenik. Adapun tahapan yang dilalui asam amino dalam membentuk protein disebut protein struktur level, yang menunjukkan tingkat kompleksitas protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer merupakan gabungan dari asam-asam amino yang memanjang dalam rantai polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan gabungan dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Struktur sekunder ini memiliki dua bentuk. Yang pertama alpha helix berbentuk spiral, yang kedua beta plated sheet itu bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga struktur tersier. Struktur tersier merupakan gabungan dari struktur primer dan sekunder yang membentuk sekunder protein 3 dimensi. Dan yang terakhir, struktur kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari protein. Nah, tentunya ada banyak dong fungsi dari protein ini. Yuk kita bahas satu persatu. Fungsi yang paling penting di protein yaitu memproduksi enzim dan juga hormon. Nah, enzim dan juga hormon ini digunakan untuk membantu menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan dalam sel. Enzim juga yang bertanggung jawab terhadap banyak reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Selain enzim, protein juga mengatur sebagian besar hormon pada tubuh. Hormon bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan juga organ. Fungsi protein yang selanjutnya yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein memiliki peran yang sangat besar dalam menyusun hampir seluruh bagian di tubuh kita. Misalnya nih seperti otot dan juga tulang. Protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh kita yang telah rusak. Selain membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, protein juga berfungsi untuk membentuk antibodi. Protein membantu tubuh untuk membentuk imunoglobulin yang biasa kita sebut dengan antibodi. Nah, antibodi inilah nantinya yang berperan penting untuk melawan dari infeksi bakteri ataupun infeksi dari virus. Fungsi protein yang selanjutnya yaitu sebagai pengatur gerakan loh teman-teman. Nah, gerakan otot pada tubuh kita itu disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran.
Selain itu, protein juga berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh. Misalnya seperti insulin yang berperan dalam tubuh mengubah glukosa menjadi glikogen. Bagian pembahasan yang terakhir adalah contoh bahan pangan yang mengandung protein. Yang pertama adalah telur. Telur adalah protein hewani. Biasanya di dalam telur memiliki kandungan 6 gram protein dan 78 kalori. Nah, biasanya pada telur ini memiliki kandungan yang mampu untuk mencegah penyakit jantung dan mampu untuk menyehatkan mata serta untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Yang kedua adalah susu. Selain mengandung protein, susu juga mengandung kalsium, fosfor, vitamin B12 dan vitamin D. Dalam 1 gelas susu biasanya terkandung 8 gram protein serta 103 kalori. Susu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat yogurt ataupun membuat kue. Susu juga memiliki kandungan yang mampu untuk menjaga kesehatan tulang dan otot serta untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Contoh yang ketiga adalah kacang tanah. Kacang tanah ini merupakan salah satu contoh protein nabati. Kacang tanah ini memiliki kandungan serat dan magnesium di dalamnya yang mampu untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan penyakit stroke. Contoh yang keempat adalah ikan tuna. Ikan tuna ini memiliki kandungan protein sebesar 40 gram. Selain memiliki kandungan protein, ternyata ikan tuna ini juga memiliki kandungan asam amino dan omega 3. Ikan tuna ini jika dikonsumsi sehari-hari mampu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah anemia, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir adalah brokoli. Brokoli merupakan salah satu contoh protein nabati. Dalam 100 gram rebusan brokoli ini biasanya mengandung 2 gram protein. Nah, brokoli ini berfungsi untuk membangun imunitas tubuh kita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.